Selamat datang kembali lagi dengan saya di Bayu Maesa di channel 11. Tetap kita bakal mengupas, kita analisa, kita ngobrol-ngobrol tentang orang-orang yang lagi viral atau hal-hal yang lagi viral ya. Dan kali ini saya bakalan membahas tentang yang lagi rame nih, Posan dan Kotak. Oke, siapa Posan Tobing? Ya, Bang Posan Tobing itu sendiri sebenarnya salah satu founder dari Kotak ya, yang drummernya dulu. Dan keluar 2011 dan akhirnya ada permasalahan seperti sekarang. Tanpa lama-lama kita bakalan lihat dulu dari kondisi atau apa maksud Bang Posan itu sendiri ya, katanya dari royalti ya. Kita cek dulu, saya sambil satu kartu aja. Oke. Yang diambil di sini sebenarnya sangat jelas banget bahwa eh, dia udah mulai apa ya? Sebenarnya tidak peduli dengan atau mencoba tidak peduli dengan permasalahan yang mungkin sudah berlarut-larut ya. Selalu mencoba. Posan itu sebenarnya Bang Posan itu sendiri mencoba untuk membuang mungkin ya perasaan-perasaan, mencoba untuk membuang perasaan di sini tuh mungkin kekecewaan ya, walaupun saya rasa di sini yang akhirnya meledak ya. Oke, yang saya rasa di sini sebenarnya bukan tentang royalti, bukan ya, bukan hanya tentang royalti, tapi kayak ada unek-unek yang benar-benar dipendam. Dan apa reaksi Posan itu sendiri adalah siap. Di sini tuh beliau sudah merasa banyak mengorbankan sesuatu, sudah merasa banyak apa ya, berkorban, eh, melakukan hal terbaik untuk si Kotak ini sendiri, dan akhirnya merasa tidak dihargai, sangat-sangat tidak dihargai. Jadi bukan tentang royalti aja sebenarnya ya, tapi kayak ada unek-unek. Dan royalti ini menurut saya hanya sebuah pancingan aja dari Posan Tobing ya, kepada reaksi kawan-kawannya, yaitu Kotak. Tentang siapa lagi ya, Kotak itu Tantri, saya nggak pada tahu ya, Cua dan Sela kalau nggak salah. Jadi permasalahan utamanya itu sama yang cowoknya itu ya. Dan di sini tuh sekarang itu Posan itu meminta sebuah penyelesaian gitu ya, meminta sebuah penyelesaian, dan gak akan berhenti sampai benar-benar mereka datang. Jadi yang diinginkan Bang Posan itu sendiri sekarang itu sebenarnya, kenapa dia teriak-teriak, kenapa dia ngomongin tentang royalti dan lain-lain, karena gini, gue udah diemin lu semua tapi lu kayak nggak peka tentang kehadiran gua gitu ya. Kalau perasaan Bang Posan tuh itu mungkin yang ingin disampaikan. Jadi bukan tentang royaltinya, tapi kayak kalau lu mau hitungan ya udah gua hitungin aja semua gitu. Sekarang gua hitungin. Kalau lu mau ngeledakin sekarang, gua ledakin lagi semua masalahnya gitu. Padahal sebenarnya Bang Posan itu sendiri udah cukup sabar, dan balik lagi yang diinginkan Bang Posan bukan sekedar royalti, tapi kayak ada bahasa lah ya, kayak ada bahasa menghargai bahwa gimana pun, baik buruk pun, Kotak ini atau Bang Posan ini adalah seseorang pendirinya juga gitu ya, founder juga, jadi harus dihargai. Itu sih pengen mereka itu datang aja. Oke, jadi itu. Dan kita lihat dari apa sih yang dipersiapkan oleh Kotak itu sendiri sekarang ya, jadi ini udah cukup lama juga permasalahan. Oke, tetap keluarnya ke gambar ini teman-teman. Tadi juga awalnya ini ya, artinya sama. Mereka mulai menyadari sebenarnya dari lama tentang Bang Posan ini, tentang permasalahan konflik ini emang sudah berlarut-larut sekali. Mereka pun sudah menyadari ini ya.
dan mereka menyadari sifat Bang Posan dan bukan temperamen sih. Bang Posan itu bukan temperamen, bukan egois, tapi lebih ketegas gitu ya. Dan itulah yang membedakan antara Bang Posan dan yang cowok itu siapa ya? Ya, Sela atau siapalah itu ya. Saya nggak tahu. Dan di sini kayak mereka itu ingin memulai lagi dari awal. Sebenarnya ingin memulai dari awal lagi, walaupun masih bingung ini untuk jalannya kemana, apakah harus menemui Bang Posan atau kayak gimana, karena mereka pun bingung karena tahu sifat Bang Posan ya, dan tahu posisi mereka salah atau benernya. Dan di sini dibutuhkan ketegasan. Jadi Kotak tuh sekarang lagi mencoba untuk lebih tegas lagi dalam menghadapi masalah ini, kayak lebih cermat gitu ya, lebih cermat, lebih tegas, karena saya bilang tadi dari awal bahwa mereka itu tahu sebenarnya bahwa yang dipermasalahkan sama Posan itu bukan tentang royalti, tapi ada hal lain ya gitu. Mudah-mudahan nanti di reaction juga nih sama Bang Posan ya. Jadi lebih kayak di mereka tahu arti maksud Bang Posan itu kemana. Oke. Dan di sini mereka lagi ada pada dilema nih ya. Kotak itu sekarang lagi dilema. Kotak ini lagi dilema bagaimana cara menyelesaikannya. Tadi ada rasa segan, bukan, harusnya sih nggak boleh takut ya, karena kalau tidak salah tidak boleh takut, tapi ya kita harus bisa memahami sifat satu sama lain gitu. Untuk Kotak sendiri sekarang tuh masih bimbang mau dibawa kemana, masih mengikuti alur, jadi masih menyimak juga ya. Dan untuk Bang siapa gitarisnya yang cowoknya sendiri pun adalah di sini sebenarnya dia harus mempunyai jiwa sebagai leader yang sekarang ataupun kepemimpinan, karena dia adalah satu-satunya laki-laki yang di situ yang bisa menyelesaikan ini. Karena yang bisa menyelesaikan ini menurut saya, walaupun royaltinya atau haknya yang disebut haknya Bang Posan, yang Bang Posan sering teriak-teriak sekarang itu dibereskan, Bang Posan gak bakalan beres. Kenapa? Karena inti dari permasalahan ini dari Bang Sela kalau nggak salah ya, sorry kalau salah, soalnya saya tidak pernah update. Dari yang gitaris cowok ini nih, dari Kotak ini yang sebenarnya unek-uneknya Bang Posan itu ini gitu ya. Jadi dia yang harus benar-benar bisa menyelesaikan secara dewasa. Oke, jadi saran terbaik buat saya adalah di sini buat Kotak harus saling percaya, tetap harus saling menjaga kepercayaan, dan juga bisa lebih dewasa dalam hal menyelesaikan masalah. Karena saya bilang tadi bahwa, ataupun teman-teman di sini, bahwa Bang Posan itu di sini bukan tentang royalti, bukan tentang hak secara materi, tapi ada unek-unek yang selama ini dipendam sama Bang Posan dan akan selesai, hanya akan selesai ketika kalian mau menemui Bang Posan itu sendiri ya. Dan semoga aja berjalan baik lagi, berkarya lagi, bahkan mungkin satu panggung lagi. Terima kasih buat teman-teman. Itu saja untuk yang sekarang. Saya Bayu Mesa, tetap di channel 11.